warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, Ananda, hari ini kita bertemu lagi dalam belajar dari rumah atau BDR. Hari ini kita belajar IPS ya, masih tema 4 buku paket tentang globalisasi, dan materi ini kita fokus mengenai kerjasama ASEAN di bidang politik ya dan kemiskinan. Untuk itu simak video ini dari awal sampai akhir ya, jangan sampai ketinggalan ya. Selamat belajar. Baik Ananda, kita mulai materi IPS pagi hari ini ya. Nah, materi IPS hari ini Ayah akan membahas masih tema globalisasi ya, di tema 4 subtema 2. Nah, subtema 2 ini membahas fokus tentang kerjasama ASEAN di bidang politik ya. Kalau minggu kemarin yaitu membahas kerjasama ASEAN dalam bidang sosial budaya. Nah, untuk kali ini kita akan membahas apa saja kerjasama ASEAN di bidang politik ya. Baik, kita lanjutkan. Ananda lakukan protokol kesehatan ya, seperti biasa kita gelorakan, kita gemakan budaya 3M ya, memakai masker, menjaga jarak, dan mencuci tangan ya. Nah, materi yang pertama ada di buku paket ya, ada di buku paket halaman 34 ya. Ini mengenai kerjasama ASEAN di bidang politik. Negara-negara anggota ASEAN itu menjalin kerjasama di bidang politik. Setiap negara di kawasan ASEAN pasti akan mengirimkan perwakilannya atau disebut duta besar. Nah, jadi perwakilan setiap negara ditempatkan di sebuah negara ASEAN atau negara lain, itu namanya duta besar ya, disebut duta besar. Jadi perwakilan ditugaskan. Tugasnya apa duta besar itu? Tugasnya sebagai perwakilan dari negara pengirimnya dalam menjalin berbagai kerjasama. Misalnya Indonesia menempatkan duta besarnya di Malaysia. Nah, ada itu orang Indonesia yang bekerja perwakilan pemerintahan di negara Malaysia. Itu hampir semua ada ya. Begitupun juga di Indonesia ya, ada duta besar negara lain. Nah, dalam hal kerjasama di bidang politik, negara ASEAN itu merancang sebuah tata rencana dan pedoman dalam melaksanakan kerjasama tersebut. Apa rancangannya? Apa pedomannya? Nah, pedomannya itu tertuang dalam ASEAN Political Security atau APSC. Ya, ASEAN Political Security Blueprint 2025 atau dikenal dengan cetak biru masyarakat. Nah, ini ya. Kerjasama ASEAN di bidang politik pertama itu membuat rancangan atau pedoman ya, pedoman politik keamanan ASEAN yang memuat 290 langkah aksi. Nah, adapun isu-isu yang dibahas dalam kerjasama politik ini itu terdiri dari 3 hal yang menjadi fokus ya. Jadi negara anggota ASEAN itu membahas isu-isu penting, ada 3 ya. Yang pertama, penandatanganan protokol Southeast Asia Nuclear Weapon Free Zone ya, atau SEAN WFC oleh Nuclear Weapon States atau NWS, dan aksesi Treaty of Amity and Cooperation atau TAC.
ya. Ini istilah-istilah Inggris semua ya. Nah, jadi yang pertama ini ya isunya pendatangan protokol. Kemudian kedua, isu Laut Cina Selatan ya, yang suka ada di berita-berita masalah Laut Cina Selatan, konflik itu. Nah, ini dibahas oleh negara ASEAN. Yang ketiga, pembangunan arsitektur kawasan ya. Ini lebih ke pembangunan gedung-gedung atau bangunan kawasan di negara anggota ASEAN. Nah, itu ya kawasan ASEAN di bidang politik. Nah, kemudian materi kedua ini pemberantasan kemiskinan di wilayah ASEAN. Ini ada di buku paket halaman 53 sampai halaman 54 ya. Kalian bisa buka juga itu. Nah, selain masalah politik ya, sebentar ya, ayah garis merah dulu supaya lebih jelas. Oke, selain masalah politik, masalah kemiskinan juga bagian dari permasalahan yang sangat penting ya. Tidak hanya dari bagian politik, tapi kemiskinan juga sangat penting bagi negara anggota ASEAN. Kenapa? Karena masalah ini sangat global atau mendunia ya. Hampir setiap negara memiliki permasalahan ini. Jadi tidak hanya Indonesia atau negara ASEAN, tapi negara di dunia pun akan merasakan mengalami kemiskinan. Nah, masalah kemiskinan ini ada beberapa hal yang mempengaruhinya. Mempengaruhinya apa? Terjadinya kemiskinan di sebuah negara itu ada 3. Yang pertama itu pendidikan, ya. Kemudian yang kedua pola pikir masyarakat. Ketiga itu persaingan di dunia kerja. Nah, 3 hal ini akan mempengaruhi terjadinya kemiskinan. Kalau pendidikannya rendah, itu mungkin susah cari kerja ya contohnya. Kemudian pola pikir masyarakat dan persaingan di dunia kerja dengan bersaing ya ketat, saling masuk, saling keluar, saling pecat. Nah, itu akan terjadi persaingan sehingga yang dikeluarkan, yang di PHK itu terjadi kemiskinan ya. Nah, untuk mengatasi masalah ini, negara anggota ASEAN itu sudah melakukan sebuah tindakan. Ya, ada solusi apa, yaitu dibentuk namanya ASEAN Community ya. ASEAN Community ini dibuat agar seluruh negara anggota ASEAN mampu menyelesaikan masalah kemiskinan. Nah, jadi ASEAN, negara anggota ASEAN itu mempunyai solusi. Dibentuklah ASEAN Community ini ya, semua negara-negara anggota ASEAN, di mana semua negara anggota berkumpul dan membahas masalah kemiskinan. Itu ya mengenai kemiskinan di wilayah ASEAN. Indonesia juga salah satu negara yang memiliki masalah kemiskinan ya. Kita sudah tahu banyak berita-berita di televisi. Materi selanjutnya yaitu mengenai ASEAN dan peran politik. Nah, ini juga dibahas di buku paket ya, halaman 55 sampai 56. Kerjasama negara anggota ASEAN merupakan salah satu bentuk kerjasama dalam menjalin hubungan internasional. Dengan adanya kerjasama itu diharapkan mampu menciptakan ketertiban dunia, kedamaian, saling menghormati dan menghargai ya. Nah, jadi kerjasama ASEAN itu salah satu bentuk kerjasama dalam menjalin hubungan internasional. Nah, dalam bidang politik terdapat beberapa jenis kerjasama yang telah dilakukan oleh anggota negara ASEAN. Apa saja kerjasama di bidang politik? Ada 5 ya. 1. Perjanjian kawasan bebas nuklir. 2. ASEAN Defense Minister Meeting. Ini nama-namanya ya. Perjanjian ekstradisi ASEAN, pengiriman duta dan konsulat. Terakhir, perjanjian kawasan damai, bebas dan netral. Itu ada 5 ya. Kita bahas satu-satu. Perjanjian kawasan bebas nuklir, apa sih ini artinya? Nah, perjanjian ini itu membahas mengenai pelarangan dalam merancang dan membuat senjata nuklir. Hal ini dilakukan untuk mencegah peperangan dan menjaga stabilitas politik antar negara. Jadi perjanjian ini
fokusnya yaitu membahas mengenai pelarangan, melarang dan merancang atau membuat senjata nuklir di kawasan ASEAN. Nah, itu supaya menjaga kestabilan politik antar negara. Itu artinya nomor 1. Nomor 2, ASEAN Defense Minister Meeting. Ini artinya sebuah kerjasama yang rutin diselenggarakan di mana para menteri ini atau para menteri pertahanan di seluruh negara ASEAN itu hadir dan berkumpul ya, dan berdiskusi mengenai kerjasama dalam bidang pertahanan dan keamanan. Jadi ASEAN Defense Minister Meeting ini yaitu kerjasama dalam bidang pertahanan di mana para menteri pertahanannya berkumpul ya. Kita lanjut nomor 3. Yang ketiga adalah perjanjian ekstradisi ASEAN. Apa itu ekstradisi? Perjanjian ekstradisi ini yaitu setiap tersangka yang kabur atau punya masalah kasus yang kabur atau berada di negara anggota ASEAN itu akan dipulangkan ke negara asalnya. Jadi saling tahu, saling mengetahui ya, negara anggota ASEAN itu kalau ada buronan atau warga negara yang bermasalah kemudian kabur ke luar negeri itu akan kedeteksi ya. Ini namanya perjanjian ekstradisi. Jadi kalau misalnya ada orang yang kabur ke Malaysia, nah otomatis ya pemerintah Malaysia itu akan memberitahu kepada pemerintah Indonesia bahwa warganya itu ada di negara Malaysia. Nah itu ya ekstradisi itu. Kemudian yang keempat, pengiriman duta dan konsulat ya. Setiap negara anggota ASEAN itu akan mengirimkan duta besarnya. Ini sama dengan yang awal tadi. Duta konsulat itu sama artinya dengan duta besar, yaitu perwakilan negara dalam mendiskusikan kerjasama antar dua negara dan perundingan stabilitas politik antar negara ya. Nah itu. Kemudian yang terakhir, perjanjian kawasan damai, bebas dan netral. Nah, perjanjian ini setiap negara anggota ASEAN harus berupaya saling menjaga kedamaian. Selanjutnya, setiap negara bebas melakukan kerjasama, akan tetapi harus patuh pada peraturan yang ada. Setiap negara tidak boleh mencampuri masalah internal negara ASEAN dan tidak memicu konflik dengan negara luar anggota ASEAN. Jadi perjanjian yang kelima ini yaitu kawasan damai bebas, jadi tidak harus menjaga kedamaian ya. Nah, jadi boleh kerjasama bebas dengan negara anggota ASEAN tetapi harus patuh, ini syaratnya ya, tidak boleh melenceng atau melanggar. Nah itu contoh perjanjian perjanjian kerjasama dalam bidang politik itu ada 5 itu ya, kalian harus pahami. Nah soal latihan hari ini ya tidak banyak-banyak, cukup 10 saja. Ini soalnya ada materinya dari awal sampai akhir. Kalian jangan mencari di Google, di internet, ini ada semua ya di materi, tinggal kalian baca aja. Nomor 1 misalnya tugas duta besar yaitu apa, kan tadi udah dibahas duta besar apa. Kemudian salah satu isu yang dibahas negara anggota ASEAN dalam bidang politik apa yang tadi, salah satu aja pilih ya. Kemudian yang 3 untuk mengatasi masalah kemiskinan ASEAN membentuk apa, udah dibahas. Kemudian perjanjian ekstradisi apa. Nah ini semuanya ada di materi yang ayah bahas ini ya, dari awal sampai akhir. Tinggal kalian membuka lagi, memutar lagi, membaca lagi, atau kalau perlu dicatat materinya ya. Nah itu materi hari ini ya. Nah, tidak terlalu panjang, ini ayah rangkum dari buku paket ya. Nah, tema 4 subtema 2. Nah materi PS kali ini sampai di sini ya. Ayah cukupkan. Terima kasih atas perhatiannya. Mudah-mudahan kalian menyimak dengan baik dan ayah doakan yang menyimak materi ini. Ayah doakan semoga kalian sukses, kalian tambah pintar dan selalu diberi kesehatan oleh Allah Subhanahu wa taala. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.